slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't Pedro Acosta bertingkah, pura-pura tak kenal Marc Marquez jelang race MotoGP 2025. Gelaran MotoGP 2025 semakin menarik dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalam dan luar lintasan. Salah satu peristiwa yang menyita perhatian adalah sikap Pedro Acosta terhadap Marc Marquez. Dalam sebuah wawancara jelang race MotoGP 2025, Acosta secara mengejutkan berpura-pura tidak mengenal Marc Marquez, sebuah tindakan yang langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor. Pedro Acosta, pembalap muda bertalenta asal Spanyol, memang sedang naik daun. Dengan gaya balap agresif dan mentalitas juara, ia menjadi sorotan dalam setiap race yang diikutinya. Sikapnya yang percaya diri, bahkan terkesan sedikit angkuh, mengingatkan banyak orang pada era kejayaan Marc Marquez di awal karirnya. Perbandingan antara keduanya pun kerap muncul, mengingat Acosta telah menunjukkan performa gemilang di lintasan. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Marc Marquez dalam sesi wawancara sebelum race, Acosta memberikan jawaban yang mengejutkan. "Siapa? Saya tidak tahu siapa itu," ujar Acosta dengan ekspresi datar. Pernyataan ini sontak membuat media dan penggemar MotoGP terkejut. Pasalnya, Marquez adalah salah satu ikon terbesar di MotoGP dengan 8 gelar juara dunia. Tidak mungkin seorang Acosta, yang besar di dunia balap motor, benar-benar tidak mengenal Marquez. Sikap ini memicu berbagai spekulasi. Beberapa pihak menilai Acosta hanya ingin bermain psikologis dengan Marquez, mencoba mengalihkan perhatian lawannya agar tertekan. Sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk arogansi seorang pembalap muda yang merasa sudah mampu menyaingi para seniornya di lintasan. Terlepas dari itu, reaksi dari Marc Marquez sendiri cukup menarik. Dengan senyum khasnya, Marquez menanggapi dengan santai, "Ah, dia hanya anak muda yang mencoba bersenang-senang. Saya dulu juga begitu." Tentu saja, persaingan antara Acosta dan Marquez sudah mulai terasa sejak musim lalu. Dalam salah satu momen paling dramatis di MotoGP 2024, Acosta sukses menyalip Marquez dan Francesco Bagnaia dalam satu manuver brilian di sirkuit Portimao. Insiden itu semakin diperparah dengan terjadinya tabrakan antara Marquez dan Bagnaia tak lama setelahnya, membuat keduanya gagal bersaing di podium. Momen itu menjadi salah satu bukti bahwa Acosta bukanlah pembalap biasa, melainkan ancaman nyata bagi para juara dunia. Di sisi lain, Marquez sendiri sudah mengalami banyak pasang surut dalam karirnya. Setelah cedera panjang dan kesulitan beradaptasi dengan motor baru, ia kini kembali menunjukkan performa terbaiknya. Marquez dikenal sebagai pembalap yang tak gentar menghadapi tantangan apapun. Namun, munculnya Acosta sebagai pesaing baru tentu menjadi ujian tersendiri baginya. Banyak pengamat MotoGP percaya bahwa rivalitas antara Acosta dan Marquez bisa menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah modern balap motor. Dengan gaya balap agresif keduanya, serta mentalitas kuat yang mereka miliki, setiap pertemuan mereka di lintasan selalu berpotensi menghasilkan aksi menegangkan. Saat ini, menjelang race MotoGP 2025, atmosfer semakin memanas. Acosta, yang baru berusia 20 tahun, tampaknya ingin mengukuhkan posisinya sebagai pembalap utama KTM dan menantang dominasi nama-nama besar seperti Marquez dan Bagnaia. Sementara itu, Marquez sendiri berusaha membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik di era modern. Terlepas dari aksi pura-pura tidak mengenal Marquez yang dilakukan Acosta, satu hal yang pasti, persaingan antara kedua pembalap ini akan menjadi tontonan yang sangat dinantikan. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi drama dan ketegangan sudah terasa sejak dini. Penggemar balap motor di seluruh dunia hanya bisa menunggu dan menyaksikan, apakah Acosta benar-benar mampu menggulingkan para seniornya, atau justru Marquez yang akan memberikan pelajaran berharga bagi sang bintang muda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ucapan Davide Tardozzi benar, Marc Marquez sangat puas dengan Desmosedici GP24 dibandingkan GP25. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa Marc Marquez benar-benar lebih puas saat mengendarai Desmosedici GP24 dibandingkan GP25. Hal ini terbukti dalam tes pramusim di sirkuit Buriram, Thailand, minggu lalu, di mana Marquez tampil sebagai pembalap tercepat selama 2 hari berturut-turut. Kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Marquez semakin menegaskan bahwa keputusan Ducati untuk tetap menggunakan GP24 adalah langkah yang tepat.
Menurut Tardozzi, performa Marquez di Buriram adalah bukti nyata bahwa GP24 lebih sesuai dengan gaya balap agresifnya. Saya tidak terkejut dengan kecepatan Mark. Kami sudah memperkirakan bahwa dia akan cepat, tetapi melihat bagaimana dia langsung mendominasi dengan GP24, itu benar-benar mengesankan, ujar Tardozzi. Meskipun sudah menjadi yang tercepat di tes Buriram, Tardozzi percaya bahwa Marquez belum menunjukkan seluruh potensinya. Menurutnya, sang 8 kali juara dunia masih menyimpan strategi terbaiknya untuk benar-benar menaklukkan Desmosedici GP24. Mark adalah pembalap yang sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menunjukkan kekuatannya dan kapan harus menahan diri. Saya yakin dia belum mencapai batas maksimalnya dengan GP24. Dia masih mencari setup terbaik dan menyimpan trik tertentu yang belum ia tunjukkan, tambah Tardozzi. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Marquez adalah faktor pembeda dalam persaingan MotoGP 2025. Kecepatan yang ia tunjukkan hanya dalam beberapa hari tes sudah cukup untuk membuat lawan-lawannya khawatir. Marquez sendiri mengakui bahwa meskipun ia cepat di Buriram, ia masih dalam tahap eksplorasi terhadap GP24. Saya masih mencoba berbagai setup dan memahami batas maksimal motor ini. Setiap perubahan memberi sensasi berbeda, dan saya ingin menemukan kombinasi terbaik sebelum balapan pertama, kata Marquez. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa kecepatan yang ia tunjukkan di Buriram belumlah puncaknya. Marquez masih terus bereksperimen dengan berbagai pengaturan untuk mendapatkan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan konsistensi. Sementara itu, Ducati kini semakin yakin bahwa kombinasi Marquez dan GP24 adalah senjata ampuh untuk musim ini. Dengan kemampuan luar biasa Marquez dalam memahami karakter motor, Ducati berharap dapat mempertahankan dominasinya di MotoGP 2025. MotoGP 2025 akan resmi dimulai pada 28 Februari mendatang di sirkuit Buriram, Thailand. Tardozzi mengaku sangat antusias untuk melihat bagaimana Marquez akan bersaing dalam balapan sesungguhnya. Saya tidak sabar melihat bagaimana Mark menghadapi persaingan di balapan pertama. Tes pramusim memang menarik, tetapi balapan adalah hal yang berbeda. Saya ingin melihat bagaimana dia bertarung dengan Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo, ujar Tardozzi. Ducati memiliki ekspektasi tinggi terhadap Marquez. Mereka berharap kombinasi antara pengalaman dan gaya balap agresifnya dapat membawa gelar juara dunia kembali ke tangan mereka. Namun, Marquez sendiri tetap merendah dan fokus pada proses adaptasi. Saya tidak ingin terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tes berjalan positif, tetapi balapan sesungguhnya akan memberi gambaran lebih jelas. Saya hanya ingin menikmati proses ini dan mencoba memberikan yang terbaik untuk Ducati, ujar Marquez. Musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hadirnya Marquez di tim pabrikan Ducati, rivalitas internal antara dirinya dan Bagnaia semakin menarik untuk disaksikan. Selain itu, tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM juga berusaha meningkatkan performa mereka untuk menyaingi dominasi Ducati. Fabio Quartararo dari Yamaha juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam tes pramusim, sementara Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia juga tampil menjanjikan. Dengan banyaknya pembalap yang berpotensi meraih kemenangan, MotoGP 2025 bisa menjadi musim yang penuh kejutan. Namun, perhatian utama tetap tertuju pada Marquez. Apakah dia akan mampu membawa Ducati meraih kejayaan? Ataukah justru Francesco Bagnaia yang akan mempertahankan statusnya sebagai pembalap terbaik Ducati? Satu hal yang pasti, Tardozzi dan seluruh tim Ducati menantikan debut resmi Marquez di lintasan balap MotoGP 2025. Dengan kecepatan yang sudah ia tunjukkan di Buriram, banyak yang percaya bahwa Marquez masih memiliki senjata rahasia yang belum ia perlihatkan sepenuhnya. Semua mata kini tertuju pada seri perdana di Thailand pada 28 Februari mendatang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Casey Stoner beri penjelasan, Marquez lebih puas dengan Desmosedici GP24 dibandingkan GP25. Legenda MotoGP, Casey Stoner, memberikan pandangannya terkait performa impresif Marc Marquez yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati.
Dalam tes pramusim di sirkuit Buriram, Thailand, minggu lalu, Marquez mencatatkan waktu tercepat berturut-turut selama 2 hari tes. Menariknya, Ducati akhirnya memutuskan untuk menggunakan mesin Desmosedici GP24 setelah melihat performa luar biasa Marquez dengan motor tersebut dibandingkan dengan GP25. Menurut Stoner, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan GP24 menunjukkan bahwa motor ini masih lebih sesuai dengan gaya balap Marquez. Mark selalu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, tetapi apa yang dia tunjukkan dengan GP24 sungguh tidak masuk akal. Dia mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini, bahkan lebih baik dibandingkan motor terbaru, GP25, ujar Stoner. Dalam tes yang berlangsung selama 2 hari di Buriram, Ducati sempat mencoba menggunakan Desmosedici GP25, namun setelah evaluasi menyeluruh, mereka memutuskan tetap memakai GP24. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Marquez terlihat jauh lebih nyaman dengan GP24 dan langsung mencatatkan waktu tercepat di kedua hari tes. Keputusan ini tentu menegaskan betapa besarnya peran seorang pembalap dalam menentukan efektivitas sebuah motor. Meski secara teori GP25 seharusnya membawa peningkatan dari pendahulunya, Marquez justru menunjukkan hasil yang lebih puas dengan GP24. Hal ini membuktikan bahwa motor tidak selalu menjadi faktor utama, melainkan bagaimana seorang pembalap mampu menaklukkan motor tersebut. Skill Marquez benar-benar di luar nalar. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit pembalap dalam sejarah MotoGP. Dia mampu menjinakkan motor yang sulit dan menggunakannya dengan cara yang bahkan tidak terpikirkan oleh pembalap lain, lanjut Stoner. Dalam sejarah MotoGP, hanya sedikit pembalap yang mampu membuat perbedaan besar sejak bergabung dengan tim baru. Marquez menunjukkan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang masa dengan cara ia beradaptasi dengan cepat terhadap Desmosedici GP24. Dalam 2 hari tes di Buriram, Marquez tidak hanya menjadi pembalap tercepat, tetapi juga unggul dalam konsistensi. Dia mampu mempertahankan kecepatan dan menunjukkan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi, bahkan setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan kesulitan di Honda. Performa Marquez ini juga memberi sinyal bagi para rivalnya bahwa dia siap bersaing untuk gelar juara dunia MotoGP 2025. Dengan motor yang sudah ia kuasai dengan baik, banyak yang meyakini bahwa Marquez bisa menjadi ancaman besar bagi Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Dengan keputusan Ducati mempertahankan GP24 sebagai motor utama, banyak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi faktor kunci bagi Marquez dalam memburu gelar ke-9 dalam karirnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang sudah lebih lama bersama Ducati tentu tidak akan tinggal diam. Sebagai juara bertahan, ia pasti ingin mempertahankan dominasinya dan membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi pembalap nomor 1 di Ducati. Di sisi lain, Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia juga akan menjadi lawan tangguh, bersama dengan Fabio Quartararo dari Yamaha yang terus menunjukkan peningkatan performa. Musim ini akan sangat menarik. Mark telah menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi kita harus melihat bagaimana dia menghadapi balapan sesungguhnya. Satu hal yang pasti, dia akan menjadi faktor utama dalam perburuan gelar, kata Stoner. Kini, semua mata tertuju pada seri pembuka MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Buriram pada 28 Februari mendatang. Marquez akan menjalani debut resminya bersama tim pabrikan Ducati, dan banyak yang penasaran apakah ia bisa melanjutkan dominasinya dari tes pramusim ke balapan sesungguhnya. Dengan performa luar biasa yang sudah ia tunjukkan, Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pembalap baru di Ducati, melainkan sosok yang mampu mengubah dinamika persaingan di MotoGP. Apakah ia akan langsung meraih kemenangan di balapan pertamanya bersama Ducati? Atau justru ada kejutan lain dari para pesaingnya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh gairah dan tantangan, dengan Marc Marquez sebagai pusat perhatian. Ducati kini memiliki senjata mematikan, dan dunia balap siap menyaksikan bagaimana Marquez akan mengukir sejarah bersama tim barunya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Dani Pedrosa keheranan, Marc Marquez sukses tercepat di tes Buriram, tanda kebangkitan bersama Ducati di depan mata. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di lintasan dengan menjadi pembalap tercepat dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Catatan waktu luar biasa 1 menit 28,855 detik menempatkan dirinya di puncak daftar pembalap tercepat, meninggalkan rival-rivalnya, termasuk juara bertahan Francesco Bagnaia dan adiknya, Alex Marquez. Keberhasilan ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk legenda MotoGP Dani Pedrosa. Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda itu mengungkapkan keheranannya atas betapa cepatnya Marquez bisa beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Saya tahu Marc selalu punya bakat luar biasa, tapi melihatnya begitu cepat menyesuaikan diri dengan Ducati dalam waktu yang singkat sangat mengejutkan. Ini adalah pertanda serius bahwa dia benar-benar kembali ke puncak performanya, ujar Pedrosa. Marquez, yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan akibat cedera dan keterbatasan performa motor Honda, kini terlihat lebih percaya diri dan agresif di atas Desmosedici GP24. Dengan kecepatan dan gaya balapnya yang khas, ia menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi kandidat kuat peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Ducati sendiri memiliki ekspektasi besar terhadap Marquez, terlebih setelah ia mampu mengalahkan pembalap-pembalap yang sudah lebih lama menggunakan Ducati. Dengan kecepatan luar biasa yang ditunjukkan di tes Buriram, kebangkitan Marquez semakin terlihat nyata. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tentu masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, tetapi Ducati sudah memberikan paket motor yang luar biasa. Saya sangat termotivasi untuk musim ini dan siap menghadapi tantangan demi meraih gelar juara dunia, ujar Marquez dengan penuh semangat. Dani Pedrosa, yang kini menjadi test rider KTM, mengamati perkembangan Marquez dengan penuh ketertarikan. Menurutnya, Marquez tidak hanya memiliki kecepatan alami tetapi juga mentalitas juara yang membuatnya tetap kompetitif meskipun sempat mengalami masa sulit di Honda. Marc tidak pernah kehilangan insting balapnya. Yang dia butuhkan hanyalah motor yang bisa membantunya mengekspresikan bakatnya dengan maksimal, dan sekarang dia sudah menemukannya di Ducati. Saya bisa melihat dia akan menjadi pesaing utama musim ini, kata Pedrosa. Kecepatan Marquez di atas Desmosedici GP24 telah membuat banyak orang berpikir bahwa MotoGP 2025 bisa menjadi panggung kebangkitannya. Jika performanya di tes Buriram bisa terus dipertahankan, maka ia akan menjadi ancaman serius bagi semua pembalap di grid, termasuk Bagnaia yang selama 2 musim terakhir mendominasi kejuaraan bersama Ducati. Keputusan Ducati untuk menduetkan Marquez dengan Bagnaia di tim pabrikan tentu menambah bumbu persaingan dalam tim. Bagnaia yang sebelumnya menjadi pembalap utama Ducati kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya yang memiliki rekam jejak luar biasa. Saya menyadari Marc sangat cepat, tapi saya juga tahu bahwa saya bisa bersaing dengannya. Ini akan menjadi musim yang menarik, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk mempertahankan gelar juara dunia, ujar Bagnaia. Kehadiran Marquez di Ducati bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Di satu sisi, mereka memiliki 2 pembalap terbaik di grid, tetapi di sisi lain mereka harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan performa keseluruhan tim. Melihat hasil tes di Buriram, banyak yang mulai percaya bahwa Marquez benar-benar siap kembali ke puncak kejayaannya. Performa yang ditunjukkan di atas Ducati menunjukkan bahwa ia telah menemukan kembali kecepatan dan kestabilan yang membuatnya mendominasi MotoGP selama bertahun-tahun. Dengan adaptasi cepatnya, mentalitas juaranya, serta dukungan penuh dari Ducati, Marquez kini berada di jalur yang tepat untuk merebut kembali mahkota juara dunia yang terakhir kali ia raih pada tahun 2019. Meskipun persaingan di MotoGP semakin ketat dengan hadirnya talenta muda seperti Pedro Acosta dan peningkatan performa dari KTM dan Aprilia, Marquez tetap menjadi ancaman terbesar bagi semua rivalnya. Dani Pedrosa pun yakin bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Jika Marc terus tampil seperti ini, kita akan melihat pertarungan yang luar biasa sepanjang musim. Ducati telah memberikan motor yang kompetitif, dan Marc tahu bagaimana memanfaatkannya.
Ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru, ungkas Pedrosa. Dengan kecepatan yang telah ia tunjukkan di tes Buriram dan keyakinan yang semakin tinggi, Marc Marquez kini benar-benar siap untuk kembali merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. MotoGP musim ini dijamin akan menjadi tontonan yang penuh aksi dan persaingan sengit di antara para pembalap terbaik dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Jorge Lorenzo legenda Ducati kagum, hasil akhir tes MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez sukses jinakan Desmosedici P24 Hybrid, tinggalkan Francesco Bagnaia. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 28,855 detik. Prestasi ini menempatkannya di puncak klasemen tes, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,179 detik. Sementara itu, Marco Bezzecchi memberikan kejutan dengan membawa Aprilia RS GP ke posisi ketiga, mencatat waktu 1 menit 29,060 detik. Pedro Acosta dari KTM Factory Racing menempati posisi keempat, dan juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, melengkapi 5 besar dengan selisih setengah detik dari rekan setimnya, Marc Marquez. Performa impresif Marc Marquez dalam menjinakkan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda Ducati, Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang pernah membela tim pabrikan Ducati, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan motor tersebut. Ia menyebut bahwa Marquez adalah seorang atlet yang luar biasa, dan yakin bahwa kolaborasi antara Marquez dan Ducati akan menghasilkan prestasi gemilang di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang penting bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 Hybrid menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang kini membela Aprilia Racing Team, memberikan kejutan dengan menempati posisi ketiga. Performa apiknya bersama Aprilia RS GP menunjukkan bahwa tim ini telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Bezzecchi menyatakan kepuasannya dengan hasil tes ini dan optimis menghadapi musim yang akan datang. Pedro Acosta, rookie yang baru naik ke kelas MotoGP, juga menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi keempat. Pembalap muda asal Spanyol ini berhasil menyesuaikan diri dengan cepat di kelas utama dan siap bersaing dengan para pembalap senior. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami beberapa kendala selama tes ini. Meskipun demikian, juara dunia bertahan ini tetap optimis dan yakin bahwa timnya akan menemukan solusi sebelum musim dimulai. Bagnaia menekankan pentingnya kerja sama tim dalam mengatasi tantangan yang ada dan siap memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan. Setelah melalui berbagai evaluasi, tim memutuskan untuk menggunakan mesin GP24 Hybrid, yang dianggap lebih stabil dan sesuai dengan gaya balap para pembalapnya. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan konsistensi performa sepanjang musim. Selain itu, tes di Buriram juga menyoroti persaingan antar pabrikan. Dengan hadirnya berbagai tim seperti Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha di posisi 10 besar, menunjukkan bahwa kompetisi musim 2025 akan sangat ketat. Setiap tim berusaha memaksimalkan potensi motor dan pembalapnya untuk meraih hasil terbaik. Jorge Lorenzo, yang pernah meraih kesuksesan bersama Ducati, memberikan pandangannya mengenai persaingan musim ini.
Ia menilai bahwa dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi sorotan utama. Lorenzo percaya bahwa kompetisi sehat antara keduanya akan mendorong tim untuk terus berkembang dan meraih hasil maksimal. Selain itu, Lorenzo juga mengomentari perkembangan tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM. Ia mengakui bahwa kedua tim tersebut telah menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi menjadi penantang serius bagi Ducati dan Yamaha. Menurutnya, keberagaman pabrikan yang kompetitif akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Dengan hasil tes pramusim yang positif ini, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia bersama Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. Selain persaingan antar pembalap, faktor teknis seperti pengembangan motor dan strategi tim akan memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir musim. Tim-tim dengan adaptasi terbaik terhadap regulasi dan kondisi balapan akan memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, kerjasama antara pembalap, insinyur, dan manajemen tim menjadi kunci sukses di musim yang penuh tantangan ini. Dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tes pramusim, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah balap motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez kembali jadi yang tercepat tes hari kedua di Buriram, Thailand, jelang MotoGP 2025, bikin bos Ducati bangga. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 milik tim Ducati Lenovo, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 28,855, hanya terpaut 0,155 detik dari rekor lap yang ditorehkan Francesco Bagnaia pada tahun 2024. Posisi kedua ditempati oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing dengan motor Ducati GP24. Alex mencatatkan waktu 1 menit 29,034, hanya 0,179 detik di belakang Marc. Sementara itu, pendatang baru Pedro Acosta dari tim KTM Factory Racing berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,133. Performa impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan mesin Desmosedici GP24 yang dikenal ganas, tetapi juga membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa bangga. Dall'Igna sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa masalah kualifikasi yang dialami Marquez akan segera teratasi setelah bergabung dengan tim resmi Ducati. Setelah tes di Malaysia, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam time attack, yang menjadi modal penting untuk mengejar gelar juara di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa motor serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Barcelona dan Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Pedro Acosta, yang baru saja naik ke kelas MotoGP, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pendatang baru. Meskipun sempat mengalami kecelakaan tanpa cedera serius pada hari sebelumnya, Acosta mampu bangkit dan mencatatkan waktu yang kompetitif. Penampilannya ini menegaskan bahwa ia siap bersaing dengan para pembalap senior di kelas utama. Di sisi lain, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia mengalami hari yang kurang memuaskan.
Setelah menunjukkan performa kuat di Sepang, Bagnaia menghadapi berbagai masalah mekanis di Buriram dan hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 29,378, terpaut setengah detik dari Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan berharap dapat memperbaiki performanya di hari-hari tes berikutnya. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati untuk menentukan pilihan antara model GP24 dan GP25. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyatakan bahwa mereka saat ini menggunakan mesin GP24 karena dianggap lebih membantu, terutama dalam hal pengereman. Performa impresif dari kedua Marquez dengan GP24 semakin menguatkan preferensi terhadap model ini, meskipun GP25 menawarkan beberapa peningkatan. Secara keseluruhan, hasil tes di Buriram menunjukkan dominasi Ducati, dengan 6 motor mereka menempati posisi 6 besar. Hal ini mengingatkan pada dominasi serupa yang terakhir kali terjadi pada tahun 1997 oleh Honda. Namun, dengan kompetisi yang semakin ketat dan tim-tim lain yang terus berbenah, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan performa impresif dari para pembalap dan perkembangan positif dari tim, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia dengan Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love